Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Haidar Dafa dan rekan saya Amalia Rahma. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan presentasi mengenai flora dan fauna di Pulau Jawa. Topik ini penting untuk dipahami karena Pulau Jawa memiliki keragaman tumbuhan dan hewan yang dipengaruhi oleh kondisi alamnya yang beragam, mulai dari pegunungan hingga pesisir. Melalui presentasi ini, kami ingin memberikan gambaran umum tentang bagaimana keanekaragaman hayati tersebut terbentuk dan apa saja yang menjadi ciri khas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah strategis dengan aktivitas penduduk dan ekonomi yang sangat padat. Keberagaman bentang alamnya mulai dari pesisir, dataran rendah hingga pegunungan membentuk berbagai ekosistem yang kaya. Dari hutan mangrove sampai hutan pegunungan, semuanya mendukung hadirnya flora dan fauna yang beragam, termasuk beberapa spesies endemik yang hanya terdapat di Jawa. Kondisi ini menjadikan Jawa sebagai salah satu kawasan dengan kekayaan hayati penting di Indonesia. Oke, untuk slide ini saya akan membahas tipe vegetasi utama di Pulau Jawa. Tipe vegetasi di Pulau Jawa dapat dibagi menjadi beberapa kelompok utama yang mencerminkan perbedaan kondisi lingkungan di setiap wilayahnya. Untuk yang pertama, hutan hujan tropis yang berada di daerah dengan curah hujan tinggi. Contohnya di Gunung Gede Pangrango. Hutan ini memiliki kelembapan tinggi dan beragam jenis tumbuhan besar. Untuk yang kedua, yaitu hutan pegunungan yang berlokasi di dataran menengah hingga tinggi, seperti di Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Semeru. Suhunya lebih rendah sehingga vegetasinya didominasi pohon berdaun tebal dan tanaman yang tahan dingin. Untuk yang ketiga yaitu hutan musim, yang banyak berada di daerah yang mengalami kemarau panjang seperti Blora, Rembang, dan Gunung Kidul atau di utara Pulau Jawa. Pada musim kemarau, banyak pohonnya yang menggugurkan daun untuk mengurangi penguapan. Untuk yang keempat yaitu hutan mangrove, yaitu vegetasi khas pesisir yang tumbuh di area pasang surut, seperti di Sagara Anakan dan Muara Gembong. Mangrove ini memiliki peran penting dalam melindungi pantai dan abrasi, serta menjadi habitat biota pesisir. Dan untuk yang terakhir yaitu savana, yang dapat ditemukan di daerah Baluran dan Alas Purwo. Wilayah ini didominasi padang rumput dengan beberapa pohon tersebar dan menjadi rumah bagi berbagai satwa yang hidup di daerah kering. Dari keanekaragaman vegetasi ini dapat kita simpulkan bahwa Pulau Jawa memiliki lingkungan yang sangat bervariasi, sehingga mampu mendukung jenis flora dan fauna yang berbeda di setiap wilayahnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh flora di Pulau Jawa. Flora di Pulau Jawa sangat beragam. Di kawasan pegunungan terdapat Edelweiss Jawa yang hanya tumbuh di ketinggian. Ada juga puspa, pohon khas hutan lembab. Di dataran rendah kita menemukan sawo kecik dan cempaka putih yang dikenal dalam budaya Jawa. Di pesisir terdapat jeruk jepara yang bersifat endemik, serta gandaria yang buahnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara di lereng dan di bantaran sungai terdapat bambu embung dan kepel yang menjadi flora khas dari daerah Yogyakarta. Keanekaragaman ini memperlihatkan bahwa kondisi lingkungan sangat mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di Jawa. Pada slide ini saya akan bahas tipe fauna di Pulau Jawa. Untuk fauna sendiri di Pulau Jawa memiliki kelompok hewan yang sangat bervariasi dan tersebar di berbagai jenis habitat. Untuk yang pertama yaitu kelompok mamalia, umumnya hidup di hutan dataran rendah maupun pegunungan, serta menyesuaikan diri dengan kondisi vegetasi yang rapat. Untuk yang kedua yaitu kelompok burung. Kelompok burung memiliki sebaran yang luas, mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan. Burung sendiri berperan penting dalam penyerbukan, penyebaran biji, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk selanjutnya yaitu kelompok reptil dan amfibi, yang banyak dijumpai di daerah yang hangat dan lembab, terutama di daerah sekitar sungai, rawa, dan hutan basah, karena membutuhkan lingkungan yang banyak kadar airnya. Untuk sementara itu, serangga tersebar hampir di semua ekosistem dan memiliki peran esensial sebagai pengurai, penyerbuk, hingga sumber makanan bagi hewan lain. Keberagaman
Kelompok fauna ini menunjukkan bahwa ekosistem di Pulau Jawa sangat kaya dan mampu mendukung berbagai jenis satwa dengan kebutuhan habitat yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh fauna di Pulau Jawa. Berikut ini terdapat beberapa contoh fauna yang dapat kita temukan di Pulau Jawa. Yang pertama adalah badak Jawa, salah satu spesies paling langka di dunia yang kini hanya bertahan di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian ada macan tutul Jawa, predator puncak yang hidup di kawasan hutan pegunungan dan perbukitan mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Selanjutnya ada oa Jawa, primata endemik yang biasanya ditemukan di hutan pegunungan Jawa Barat. Ada juga lutung Jawa yang habitatnya lebih luas mulai dari hutan dataran rendah hingga kawasan pergunungan di Jawa. Berikutnya adalah elang Jawa, burung endemik sekaligus simbol negara yang banyak hidup di hutan pegunungan bagian barat hingga tengah Pulau Jawa. Dan yang terakhir adalah merak hijau, salah satu satwa ikonik yang dapat ditemukan di Taman Nasional Baluran dan kawasan Alas Purwo di Jawa Timur. Fauna-fauna ini menunjukkan betapa kayanya keanekaragaman hayati di Pulau Jawa sekaligus mengingatkan kita pentingnya menjaga habitat alami mereka. Pada slide ini terdapat data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 hingga tahun 2017 yang membahas tentang tingkat populasi fauna di Pulau Jawa. Kalau kita lihat dari grafik tingkat populasi fauna tahun 2015 hingga 2017, terlihat bahwa ketiga spesies ini sama-sama menunjukkan peningkatan. Hanya saja dengan laju yang berbeda. Populasi badak naiknya masih pelan dan cenderung stabil, yang berarti upaya konservasi sudah mulai terasa. Tapi keberadaannya tetap harus diwaspadai. Untuk elang, peningkatannya lebih konsisten dari tahun ke tahun, menandakan kondisi habitatnya mulai membaik. Dan yang paling menonjol adalah oa, yang populasinya melonjak cukup signifikan pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi dan perlindungan hutan benar-benar memberikan dampak positif. Jadi, secara keseluruhan, ketiga spesies ini menunjukkan perkembangan yang baik, tetapi tetap membutuhkan perhatian dan perlindungan lanjutan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ancaman terhadap flora dan fauna di Pulau Jawa. Beberapa ancaman utama terhadap flora dan fauna di Pulau Jawa berasal dari alih fungsi lahan dan deforestasi yang membuat habitat alami semakin menyempit. Ditambah lagi fragmentasi hutan dan pencemaran lingkungan, baik air, udara, maupun tanah semakin menurunkan kualitas ekosistem yang dibutuhkan berbagai spesies untuk bertahan. Ancaman lainnya meliputi eksploitasi sumber daya alam, dominasi lahan monokultur, serta dampak perubahan iklim yang memengaruhi suhu dan pola hujan. Faktor-faktor ini membuat kondisi lingkungan semakin tidak stabil dan menyulitkan banyak spesies untuk beradaptasi. Sebagai kesimpulan, Pulau Jawa memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi fisik, iklim, dan ekosistemnya yang beragam. Variasi vegetasi seperti hutan hujan, hutan musim, mangrove, hingga savana membuat Jawa kaya akan jenis flora, termasuk beberapa yang bersifat endemik. Keanekaragaman tersebut juga terlihat pada faunanya yang terdiri dari mamalia, burung, reptil, amfibi, dan serangga yang masing-masing memiliki habitat yang berbeda-beda. Namun, aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan dan degradasi lingkungan membuat banyak spesies menjadi rentan. Karena itu, konservasi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan akan sangat penting untuk menjaga kekayaan hayati di Pulau Jawa. Demikian presentasi dari kami mengenai flora dan fauna di Pulau Jawa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah ilmu dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.